kitab Yakobus. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama itu ayat 21 sampai 27. Ya. Sebelum kita masuk dalam sharing bersama, kita baca bersama dulu kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 21 sampai 27. Ya. Saya akan bacakan. Bersama kita ada Ibu Sri Utami. Ibu Sri dari Pati. Oke, saya bacakan ya. Yakobus pasal yang pertama. Nggak monitor. Ya. Sri nggak monitor, Bang. Ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia sudah lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya. Kemudian kita lanjutkan pada prolog. Pak Siswanto. Halo Pak Sis. Bisa Oke Pak, prolog siang hari ini kita ambil dari pemuritan yang melakukan firman Tuhan. Ya. Dalam renungan hari ini kita memperdalam pengertian kita tentang mengajar. Dalam pemuritan kita harus mempraktekkan apa yang kita peroleh. Kata Yakobus, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus pun melanjutkan penjelasannya. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ternyata jika kita mempraktekkan apa yang kita terima, ibadah kita menjadi sia-sia. Karena itulah kita harus menjadi pelaku firman Tuhan yang telah kita dengar dalam pemuridan. Hal itu memang penuh tantangan, tapi yakinlah bahwa firman Tuhan pasti mengubah hidup kita jika kita taat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Sis ya. Ini tentang pemuritan, berbicara tentang pelaku firman ya. Kita pergi ke gereja, orang bilang beribadah ke gereja. Ke gereja bagi saya itu satu bentuk atau kegiatan ibadah. Karena kita ke gereja bersekutu bersama-sama. Dikatakan di sini ibadahmu yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini ibadah. Ya. Ibadah mengunjungi ya yatim piatu dan janda-janda. Itu ibadah, saudara. Banyak kali kita berpikir, oh kalau ibadah di gereja aja. Ibadah itu luas, saudara. Pengertiannya luas. Ibadah di mana kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita ke gereja, katakan,
Di sana sama-sama kita bersekutu bersama-sama, mendengar firman Tuhan bersama-sama, berdoa bersama-sama, menyanyi bersama-sama. Itu persekutuan, salah satu bentuk ibadah. Dan salah satu ibadah yang utama dalam pengajian firman Tuhan kita siang ini adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Kita melayani orang lain yang butuhkan pertolongan. Itu ibadah. Oke. Kita lanjut, Pak Andre mungkin bagi skor ya Pak Andre. Ya, saya bagi breakout room ya. Dua aja ya. Silakan Pak Andre. Oke. Ya, gimana? Semua bisa selesai semua? Apa kurang waktunya? Cukup, kami kan? Cukup Pak. Cukup Pak. Kan? Nah, cuman sederhana aja kan, di 3 orang aja kan, 3 orang saja. Oke, jadi semuanya Pak Bu Telma sama Mbak Rita saya sudah kirim apa itu skor. Nanti dibaca di WA-nya. Ya, ada yang belum mengerti mengenai skor? Sudah mengerti, sudah mengerti Pak. Sudah mengerti ya. Oke, ini simple saja kan. Mengenai S itu sasaran, itu kebenaran. Nanti dibaca di WA-nya Bu Telma ya. S itu sasaran atau kebenaran, K-nya itu kondisi atau teguran. O-nya itu opsi. Karena tahu kebenaran, tahu teguran, pasti ada perbaikan kan. Nah, O-nya itu. R-nya adalah rencana. Jadi rencananya apa? Komitmennya apa? Itu aja lah. Jadi Yakobus 1:21 sampai 27 kan itu pentingnya mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari lah ya. Ini mengajarkan apa? Agar kita menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar. Jadi kebenaran yang disampaikan di sini adalah apa? Hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan. Apa itu prinsipnya? Yang memisahkan diri dari apa? Dari kejahatan dan dosa. Nah, tegurannya apa? Tegurannya ya Yakobus 1 ini menegur ke apa? Firman Tuhan memberikan teguran dan peringatan kepada kita semua kan tentang apa? Perilaku yang salah atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus menerima teguran ini dengan hati yang terbuka, bersedia untuk apa? Berubah. Nah, jadi opsinya apa? Perbaikannya apa? Ya proses perbaikan diri secara rohani ini ya sesuai dengan ajaran firman ini kita terus berusaha untuk terus menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ya, perbaikannya kan. Komitmennya apa? Ya, kita harus menjadi komitmen untuk menjadi pelaku firman. Nggak ada lagi, bukan hanya pendengar. Ya. Harus menjaga diri dari dunia yang sudah tercemar. Ya. Dan memelihara hubungan relasi yang intim dengan Tuhan. Itu aja kan. Pendek-pendek saja. Nggak perlu panjang-panjang kan. Itu saja. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Oke, lanjut Pak Karel. Ya, saya mau tambahkan sedikit Pak Andre. Oke. Ya. Ayat 26 Pak. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Good. Ya, ditekankan di sini mengekang lidahnya. Istilah kasarnya itu membohongi. Ya. Kita bisa membohongi orang, bisa. Gampang Pak membohongi orang. Kita mau janjian kemana? Di mana sekarang? OTW. OTW, betul. Padahal masih di rumah Pak.
Oh, di rumah. Di bawah OTW, Pak. Saya lihat di HP itu kan sekarang ada canggih, Pak. Kelihatan toh orangnya di mana, kelihatan di HP, Pak. Ada aplikasinya itu. Ya. Kita bohongi orang, kenapa? Saya bilang OTW, tapi lihat masih di rumah loh. Bohongi, Pak. Kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri itu, Pak. Kenapa dikatakan firman Tuhan? Ya, buanglah segala sesuatu yang kotor. Ya. Amin. Buanglah segala sesuatu yang kotor. Mengekang lidah, bohongi orang, mujui. Orang bilang, pintar mujui, agak tunggal ya. Dengan membohongi orang itu aja. Ya, karena Tuhan tidak bisa dibohongi. Tuhan tahu hati kita kok. Anda mau ngomong apa ya silakan. Saya benar apa enggak itu kan Tuhan yang tahu. Orang lain bisa dibohongi, tapi Tuhan nggak bisa. Kita juga nggak bisa bohongi diri kita sendiri. Amin. Selalu kita dikejar oleh perasaan. Kamu tuh bohong, kamu tuh bohong, kamu tuh bohong. Terus diucapkan. Dan itu membuat kita tidak aman. Untuk apa kita hidup kalau kita hidup tidak aman dan hidup bohongi orang? Usah, baru. Ya, saya kira itu Pak Ade yang saya tambahkan sedikit Pak. Ya sorry ya kalau tidak agak guyon Pak ya. Ya ada Karita soalnya di sini. Karita di Malang nih, Malang. Hilang Malang ini. Oke, ya. Ya, oke. Ya, itu kenapa kalau kita membohongi ya, membohongi manusia bisa, membohongi Tuhan bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa kita mau membohongi? Karena roh takut akan Tuhan ini, Pak. Saya itu kaget, Pak. Jujur ya, teman-teman, saya jujur. Ayat yang menyatakan di Alkitab, yang ada tulisannya takut akan Tuhan. Berapa ayat di Alkitab? Ada 300 lebih loh. Wow. 300 lebih ada tulisannya takut akan Tuhan. Berarti kita kalau nggak takut akan Tuhan, yang bohongin tadi, kita nggak takut akan Tuhan. Di Ulangan aja, coba nanti dicek aja ya. Nanti dicek kalau selesai ya. Di kitab Ulangan saja ada kata-kata takut akan Tuhan itu berapa kali? 18 kali. Ini jujur nih, saya baru pagi ini saya, wow. 18 kali di kitab Ulangan saja loh. Kalau di seluruh Alkitab ada 300 loh. 300 lebih. Wah. Jadi kita takut akan Tuhan bukan berarti takut akan hukuman. Enggak. Bukan takut karena Tuhan itu seperti menakutkan, mengerikan. Enggak. Takut akan Tuhan maksudnya itu hormat. Hormat akan Tuhan. Kita respon penyerahannya, respon akan pengorbanannya, dengan darahnya kita ditebus. Nah, itu takut akan Tuhan maksudnya. Saya kaget pagi tadi saya baca, takut akan Tuhan ada 300 loh. Kenapa banyak manusia yang tidak takut akan Tuhan? Kenapa? Mungkin nggak sadar kali. Nggak sadar siapa Tuhan kita. Oke, terima kasih. Pak Karel, lanjut. Oke, ya. Sudah jam 3 Pak, lebih ya. Kita masuk dalam sesi berikut, sesi doa. Ya, ini prayer, kita saling mendoakan. Kalau mungkin ada dari teman-teman di sini yang ingin didoakan khusus ya, selain daripada keluarga, pekerjaan kita, keluarga kita ya, mungkin ada yang perlu didoakan khusus ya. Silakan. Ya. Mungkin ada yang tidak ada, mungkin yang didoakan khusus ya. Iya Pak Karel, doain aja buat suami saya biar cepat dapat kerjaan lah Pak Karel. Biar bisa kerja di pabrik adik saya gitu di Bogor. Oh, udah di Jakarta Kak? Suami udah di Jakarta? Rencana sih mau ke Jakarta Pak, tapi kan nunggu kalau adik saya bilang boleh gabung di pabriknya yang di Bogor mau buka, mungkin baru suami saya baru pulang ke Bogor ke Depok gitu. Iya. Mohon doanya aja Pak, mudah-mudahan ada jalan. Amin. Oke. Ya.
Terima kasih Pak Karir, Pak Andre. Ya, terima kasih Bu Ci Melani ya. Orang Manado itu kalau bilang kakak itu bilang C, jadi bukan karena dia Chinese. Biasa orang Manado gitu Bu ya. Ya, karena banyak orang dari Manado bilang C, ya. Kok ini Chinese bukan, itu panggilan biasa untuk mereka. Oke, kita akan masuk dalam doa bersama. Saya minta tolong dengan hormat Pak Siswanto. Pak Siswanto. Ya, bagaimana Pak? Ya, pasti tolong doakan Ibu Melani. Itu suaminya masih ada di Manado. Dan sementara ini mau cari pekerjaan. Ada info di pekerjaan di Bogor. Saya belum pasti, Pak. Ya, kita doakan supaya keluarga ini ya, suami istri dari Ci Melani ini bisa bersama-sama ada di Jakarta gitu ya. Itu kerinduan mereka. Ya, itu kemudian nanti Bu Sri nggak monitor ya. Ibu Telma. Ya, Ibu Telma bisa doakan kita semua Ibu untuk pelayanan dan pekerjaan kita semua Bu ya. Oke, iya. Ya. Nanti saya tutup dengan doa Pak. Oke. Silakan Pak Sis. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, mari kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Kami percaya ya Tuhan semua ini karena Engkau boleh mengumpulkan anak-anak-Mu untuk mulai mendengarkan firman dan kebenaran. Kami sudah membaca firman-firman yang Tuhan sudah tunjukkan pada hari ini. Kami sudah mendengar masing-masing renungan dari saudara-saudara kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan sudah berkata, kami mendengarkan ya Tuhan, kami percaya ini semua adalah kebesaran Tuhan. Amin. Bapa, di siang hari ini Engkau sungguh baik ya Tuhan, karena sampai hari ini Tuhan memberikan nafas kehidupan buat kami, sehingga semua pertemuan-pertemuan ini boleh berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Kami percaya ini adalah kebesaran Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih juga. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami karena Tuhan menuntun kami. Tuhan memberikan fasilitas, dukungan Zoom untuk siang hari ini sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Bapak, di siang hari ini kami juga berdoa buat keluarga Ibu Melani dengan kondisi keluarga yang mengharapkan kiranya Tuhan boleh mendengarkan keperluan dan kebutuhan keluarga dari Ibu Melani ya Tuhan. Bapak suami terkasih dari Ibu Melani yang sementara rencana ingin melakukan pekerjaan untuk menopang dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tuntun ya Tuhan, berikanlah jalan Tuhan kemudahan, biarlah itu semua berkat dari Tuhan yang boleh memberkati, menjadi berkat juga buat untuk orang lain. Kami percaya Tuhan pakai Bapak dari suami dari Ibu Melani untuk boleh diterima dalam pekerjaan di Kota Bogor. Rencana Tuhan yang terbaik, kami percaya Tuhan tolonglah hamba-Mu untuk semua boleh dilancarkan, tidak kurang suatu apapun, karena kami tahu ya Tuhan itu permohonan dari mereka untuk Tuhan boleh perkenankan mereka. Kami percaya Tuhan masih banyak saudara-saudara kami juga yang memerlukan hal yang sama seperti itu. Kami percaya Tuhan selama mereka percaya dan mengandalkan Tuhan, kami pasti tahu bahwa Tuhan mendengarkan semuanya itu. Tolonglah ya Tuhan untuk semuanya ini. Kami berdoa juga buat Bapak Andre beserta keluarga yang boleh mendukung acara ini dari awal hingga akhir.
yang memotivasi acara ini hingga kami mengerti dan memahami tentang firman-firman yang sudah boleh kami Amin. baca tadi pada siang hari ini. Firman ini tidak berakhir di sampai sini, Tuhan. Tapi kami percaya kami akan praktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Di balik banyak firman itu banyak hal-hal yang yang perlu, yang banyak yang baik yang kami dapatkan di dalam pembacaan firman-firman ini. Karena di sebalik firman ini semua boleh banyak memotivasi kami untuk melangkah lebih baik maju ke depan. Biarlah kami mengerti firman-Mu dulu ya Tuhan. Kami tidak akan bisa mempraktekkan atau melakukan itu kalau kami sendiri tidak mengerti firman ya, yang sudah kami baca pada siang ini. Ajarilah kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga kami berdoa buat Bapak Karel yang boleh mendukung dan membantu sebagai tugas liturgis dalam acara pertemuan siang hari ini. Tentunya mereka ya Tuhan dalam kehidupannya di tengah-tengah keluarga, berkati mereka ya Bapak. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di siang hari ini. Kiranya Tuhan mau mendengarkan. Wah, Tuhan boleh mendengarkan hingga mereka mengerti juga tentang firman Tuhan ini. Sebentar lagi kami akan kembali dalam aktivitas kami sehari-hari. Bimbing kami, tuntun kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjalankan kehidupan ini. Kami selalu bersandar kepadamu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Amin. Ya, terima kasih ya semuanya, terus berkati. Oh, Ibu Telma, silakan Ibu Telma. Oke. Bapak Sorgawi, kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami sudah mendengarkan sebagai masukan kepada kami ya Tuhan. Amin. Tuhan, karena kami tahu Tuhan, apapun yang kami lakukan pada siang hari ini, Engkau yang Maha tahu, dan biarlah apa yang sudah disampaikan pembicaraan, bahkan berupa pengetahuan yang kami juga dapatkan, biar itu benar-benar kami boleh lakukan. Bukan hanya sekedar kami mau mendengar, tetapi benar-benar firman-Mu boleh kami lakukan. Tuhan, karena kami juga sadar Tuhan, kami banyak kekurangan, kami banyak kelemahan, tetapi Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, sanggup memberikan kemampuan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sudah hadir pada Zoom pada siang hari ini, Pak Andre, Pak Walter, Ibu Sri, Ibu Melani, Ibu Sri Utami, Bapak Karel Tamaluru, Bapak Andre, dan mungkin ada yang kami tidak dapat sebutkan, tetapi Engkau yang tahu ya Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan kami, Engkau Maha Pengasih, Penyayang, Engkau yang akan melakukan sesuai kehendak-Mu, karena kami tahu Tuhan, bagi Engkau tidak ada hal yang mustahil, tidak ada perkara yang mustahil di mata-Mu Tuhan. Engkau yang akan melakukan, Engkau yang akan bertanggung jawab di dalam kehidupan kami yang selalu berharap dan mengandalkan Engkau. Dan kami yakin Engkau tidak akan membiarkan kami. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Engkau yang dapat melakukan dengan cara-Mu yang heran dan ajaib, apapun pergumulan kami, permasalahan kami ya Tuhan. Kami hanya menserahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan siang sore hari ini. Kami bersyukur juga untuk kebersamaan kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri pertemuan kami
Kami berdoa untuk Tuhan berkati Pak Siswanto di Malang dan Ibu Elma di Jakarta dengan segala kegiatan pelayanannya Tuhan. Berkati mereka semua. Terima kasih Bapak Surga, kami akan kembali ke pekerjaan dan tugas ke masing-masing di mana kami ada. Tuhan beserta kami dan kuatkan kami Tuhan untuk kami juga bisa melakukan perintah firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan tercurah baik kami semua. Berkat daripada Allah Bapa, Tuhan kami, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menguatkan kami untuk melanjutkan kehidupan ini dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga kami. Dalam nama Yesus kami terima berkat. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you Bu Telma. Terima Terima kasih Bu Melani, Pak Terima Siswanto. kasih. Terima Bu kasih. Tami, Pak Walter. Ya. Thank you. Sorry ya, saya masih nyetir. Walter, terima kasih Pak Walter. Oke Pak Walter, thank you Pak Ya, Karel. ya. Oke.